Nah, bantuan sosial di Indonesia, misalnya bantuan pangan, itu diberikan kepada 22 juta orang, atau 7,9% dari penduduk. Ini lebih rendah dari Malaysia yang 25,6%, Singapura 41,7%, dan India 55,6%, dan Amerika 12,1%. Nah, pelaksanaan Perlinsos melalui bantuan sosial antara lain program pemerintah yang terdiri dari pertama bantuan sosial reguler, yang ke B adalah Perlinsos lainnya, dan C pada kondisi tertentu. Yang termasuk dalam bantuan sosial reguler adalah PKH, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko PMK. Ini merupakan program pemberian bantuan sosial kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar di dalam data program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat ataupun PKH. Landasannya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Kartu sembako merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non-tunai setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat, landasan hukum Undang-Undang 11 2009, PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Perpres 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bansos secara non-tunai, dan Permensos Nomor 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan program sembako. Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Landasan hukum Inpres 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini adalah bantuan pendidikan dan pemerintah bagi lulusan SMA atau sederajat, memiliki potensi akademik baik dan memiliki keterbatasan ekonomi. Landasan hukum pasal 76 Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. PBI Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah bantuan iuran kesehatan diberikan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayarkan pemerintah kepada BPJS Kesehatan. Landasan hukum Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan Perpres 61 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82 tentang jaminan kesehatan. Rincian program perlindungan sosial lainnya sebagai berikut. BLT Dana Desa, ini adalah bantuan kepada masyarakat desa yang bertujuan untuk menahan kenaikan tingkat kemiskinan dan menjaga tingkat konsumsi dan daya beli kelompok termiskin. Pemberian BLT dilakukan sekaligus untuk 4 bulan untuk efisiensi penyaluran. Landasan hukum Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, Peraturan Menteri Keuangan 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa di setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2024. Pembiayaan ultramikro ini merupakan program tahap lanjutan dari bantuan sosial untuk menjadi kemandirian usaha, menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum difasilitasi dengan perbankan melalui program kredit usaha rakyat. Landasan hukum Kementerian Keuangan tahun nomor 193 PMK 05 2020 tentang pembiayaan ultramikro. Subsidi energi dan non-energi termasuk di dalamnya BBM, LPG 3 kilo, listrik, bunga kur, PSO lainnya, dan ini adalah upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Pos ini memiliki nilai anggaran terbesar sebagaimana tadi telah dijelaskan sebelumnya. Di tahun 2024 ini mencapai 277 triliun. Kemudian jaminan kehilangan pekerjaan adalah iuran yang ditanggung pemerintah
untuk jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Landasan hukum PP 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Bapak Ketua Majelis dan anggota yang kami hormati, program perlindungan sosial pada kondisi tertentu adalah sebagai berikut. Di masa pandemi COVID, beberapa perlinsos antara lain bansos sembako PPKM, bantuan subsidi upah sesuai dengan Permenaker nomor 14 tahun 2020 tentang pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah pekerja buruh dalam masa COVID-19, bantuan usaha pelaku mikro sesuai Permenkop UKM nomor 6 tahun 2020. Kemudian juga terjadi saat kenaikan harga komoditas global. Pada saat harga minyak naik di tahun 2022, pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi BLT BBM dengan landasan hukum Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2022 dan perubahan APBN tahun 2022, dan kebijakan ini sebagai kompensasi harga Pertalite yang naik dari 7.650 menjadi 10.000 pada tahun 2022 dan dibayarkan secara sekaligus untuk 4 bulan. Pada saat terjadi resiko global 2023 dan 2024, pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT El Nino dan bantuan pangan untuk mendapati dampak dari pergantian musim dari kemarau ke musim hujan, dan dikhawatirkan badai El Nino dapat mengganggu produksi beras serta mengurangi daya beli masyarakat. Dan tahun 2024 terdapat BLT mitigasi kenaikan harga pangan yang ditargetkan terrealisasi di semester 1 2024. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBN di pasal 20. Nah, untuk mengoptimalkan manfaat pada penerima bantuan sosial dan efisiensi biaya penyaluran, bantuan sosial biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus atau dirapel dalam satu kali penyaluran. Sebagai contoh, bantuan sosial reguler seperti PKH disalurkan per 3 bulan, 1 tahun 4 kali penyaluran. Kartu sembako penyaluran per 2 bulan, 1 tahun 6 kali penyaluran. BLT BBM sekaligus untuk 4 bulan, seperti tadi kami sampaikan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim, BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023, bahkan Januari-Februari 2024. Nah, ini berdampak kepada penurunan produksi beras. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global, pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai. Untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pada tahun 2023, pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilo beras menyasar kepada 21,3 juta KPM penerima PKH atau sembako berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran sebesar 18,1 triliun. Dan penyelenggaraan program ini adalah Bappenas, setelah itu juga BLT El Nino dengan 200.000 per bulan dengan 18,8 juta KPM, dan ini realisasi 7,5 triliun yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Untuk di tahun 2024, pemerintah melaksanakan program bantuan pangan berupa beras 10 kg menyasar 22 juta KTM dengan data P3KE seperti tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK. Dengan alokasi anggaran 17,4 triliun. Selain itu juga BLT mitigasi risiko pangan, KPM-nya adalah 18,8 dan bantuannya sebesar 200.000 per bulan.
Sebagai penutup, yang mulia,